Siapa yang menyangka di gedung instansi pemerintahan yang berlokasi di kota Batam ini pernah terjadi tragedi berdarah yang mengerikan. Kejadiannya ketika libur lebaran telah berakhir. Senin 14 April 2025, para pegawai pemerintah Dinas CKTR atau Cipta Karya dan Tata Ruang di kawasan Sekupang, Kota Batam kembali masuk kerja, termasuk Faras Kausar. Suasana gembira dan meriah, semua saling bersalam-salaman, mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sebelum mulai bekerja, mereka berkumpul dan mendapat pengarahan dari atasan tentang pekerjaan dan tugas masing-masing. Saat itu, Faras mendapat teguran karena kinerjanya yang tidak maksimal. Begitu pertemuan berakhir, seorang pegawai bernama Hafiz Rinanda bertepuk tangan 3 kali. Faras yang saat itu sedang melihat video YouTube di laptop langsung menatap Hafiz. Dia menutup laptop dan beranjak dari kursinya. Bukannya kembali ke ruangan kerja, Faras malah menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor. Tak lama kemudian dia sudah berada di jalan raya, memacu sepeda motor menuju tempat kosnya yang berada tidak jauh dari kantor, masih di daerah Sekupang. Setiba di kamar kos, dia segera mengganti seragam kantor dengan baju kaos putih. Dia tidak ingin orang melihatnya mengenakan pakaian instansi. Setelah itu dia kembali bersepeda motor menuju sebuah supermarket. Seperti biasa pada Senin 14 April 2025, Selvi bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket di daerah Sekupang, Kota Batam. Sekitar pukul 10 pagi, seorang pria mendatanginya untuk melakukan pembayaran. Pria itu berkaos putih, rambutnya lurus, belah tengah, dagunya agak panjang. Si pria hanya membeli satu barang, yakni sebuah pisau dapur berukuran sekitar 30 cm dengan harga Rp34.500. Tampak terburu-buru, si pria memberikan uang 50.000 kepada Selvi, lantas bergegas pergi dengan membawa pisau. Selvi kaget sebab pria itu pergi begitu cepat. Dia memanggil-manggil sebab si pria tidak mengambil kembalian sebesar 15.500. Pria itu siapa lagi kalau bukan Faras? Tugas pertamanya telah beres, pisau sudah berada di tangannya. Dia kembali ke kosan dan langsung mengganti baju kaosnya dengan seragam kantor. Kemudian kembali ke kantor dengan bersepeda motor. Sekitar pukul 11 siang, Hafiz tengah nongkrong sambil merokok di belakang kantor bersama beberapa rekan lainnya. Ketika melihat Faras berada di parkiran motor, Hafiz memanggil, "Ras, sini dulu." Seorang rekan Taufan mencegah, "Bang, ngapain manggil Faras?" Hafiz menjawab, "Mau ngucapin maaf lahir batin, kan masih suasana lebaran." Faras menghampiri Hafiz. "Salam dulu, mohon maaf lahir batin ya," kata Hafiz. Faras menyambut uluran tangan itu. Keduanya saling bersalaman. Kemudian Faras melangkah ke arah belakang Hafiz yang sedang duduk. Faras meraih pisau yang diselipkan di pinggang kemudian melakukan hal mengerikan yang disaksikan staf lainnya yang tengah berkumpul di sana. Selokan sampai memerah. Rinciannya bisa dilihat di kolom komentar. Hafiz terluka parah. Staf lainnya terkejut dan panik. Mereka berusaha menolong Hafiz. Ambulans segera dihubungi. Begitu pula rekan-rekan lainnya yang berada di dalam kantor segera diberitahu. Suasana heboh. Sementara itu Faras hanya diam duduk terpaku di kursi. Hafiz segera dibawa ke rumah sakit RSBP Batam dengan menggunakan ambulans. Staf lainnya segera mengontak Nelma, istri Hafiz yang berkantor di Batam Center. Mereka menjemput Nelma dan bersama menuju rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, rekan lainnya mengabarkan Hafiz tidak tertolong dan telah meninggal dunia. Pihak keluarga Hafiz Rinanda terguncang hebat dan berduka, terutama sang istri Nelma dan seorang anak mereka yang berusia 1,5 tahun. Jenazah Hafiz diterbangkan ke Riau dan disambut isak tangis keluarga di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Dari bandara, jenazah dibawa ke kampung halaman di Birandang, Kecamatan Kampar untuk dimakamkan. Lalu bagaimana dengan Faras? Pada hari kejadian dia langsung ditangkap polisi di kantor dinas CKTR. Saat ditangkap, Faras tampak tenang, tidak melakukan perlawanan. Polisi menyita sebilah pisau berlumur darah yang ada di lokasi. Faras kemudian dibawa ke Polsek Sekupang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dia mengaku menghabisi Hafiz dengan pisau dapur yang dibelinya di supermarket yang terekam di CCTV supermarket. Tapi apa motifnya dan bagaimana latar belakang hubungan Faras dan Hafiz yang sebenarnya masih berkerabat? Begini ceritanya.
Faras Kausar lahir di Selat Panjang, Provinsi Riau pada Juni 1999. Selulus kuliah pada 2022, dia mulai bekerja menjadi tenaga honorer di Dinas CKTR atau Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Batam, Faras menjelaskan selain dirinya, di CKTR sudah terlebih dulu bekerja saudara-saudaranya yang lain, termasuk Hafiz. Hafiz merupakan keponakan Suhar yang saat itu menjabat Kepala Dinas CKTR, sedangkan Faras merupakan keponakan istri Suhar. Faras awalnya tidak kenal dengan Hafiz, namun setelah dia bekerja, barulah dirinya tahu dia dan Hafiz bersaudara ipar. Faras dan Hafiz bekerja di bagian yang sama, membantu pekerjaan administrasi umum. Setiap hari mereka bertemu di ruang kerja yang sama. Menurut Faras, sejak awal sepertinya Hafiz tidak suka padanya dan pernah berkata, "Ngapain anak ini di sini?" Faras diam saja. Setelah kejadian itu, hampir setiap hari saat jam kerja, Hafiz selalu mengejek dan mengolok-oloknya. Macam-macam kata menyakitkan yang pernah dilontarkan Hafiz seperti bonga, bodoh, gila, sakit jiwa, bau tai. Faras juga mengaku Hafiz sering mengusilinya di kantor. Misalnya jika lewat sengaja menyenggol kursinya. Hafiz kerap membanting laci untuk mengagetkan Faras. Tak hanya itu, Hafiz juga sering membanting pintu toilet setiap keluar masuk toilet yang berada dekat dengan meja kerja Faras. Faras mengaku ejekan-ejekan itu telah berlangsung kurang lebih 3 tahun sejak dia mulai bekerja sebagai staf honorer tahun 2022. Faras pernah menegur Hafiz lewat grup WA di bulan Maret 2025. "Hafiz, sebaiknya kau diam dan jangan banyak tingkah." Namun hal itu tidak direspon Hafiz. Pagi sebelum kejadian, menurut Faras, usai pertemuan dengan atasan, Hafiz bertepuk tangan 3 kali. Dan menurut Faras, tepuk tangan itu sengaja dilakukan Hafiz untuk mengejeknya. Saat itulah Faras yang sudah 3 tahun memendam sakit hati dan dendam memutuskan menghabisi Hafiz. Dia bergegas membeli pisau di supermarket. Awalnya Faras berencana akan menusuk Hafiz di kantor tepat di bagian vital seperti dada, perut, dahi, dan leher. Namun ketika dia tiba di parkiran kantor, kebetulan Hafiz memanggilnya untuk mengucapkan maaf lahir batin. Nah, saat itulah dia berpikir, sekalian saja sekarang kuhabisi Hafiz. Di persidangan, Zaitun, ibu Faras yang tinggal di Selat Panjang, bersaksi sejak kecil hingga kuliah di Universitas Islam Riau, Faras suka bergaul dan punya banyak teman. Namun pada 2022, begitu bekerja di Dinas CKTR Batam, Faras mengadu dirinya sedih karena selalu diolok-olok di tempat kerja. Faras merasa dikucilkan dan tidak dianggap di lingkungan kerja. Teman-teman sekantor sering mengejek dan meremehkan dirinya. Di tahun 2023, ketika sang ibu Zaitun mengunjungi Faras di kosan di kota Batam, Faras masih curhat hal yang sama, bahwa dirinya diolok-olok teman kerjanya dengan kata-kata songong, joloh, bodoh, macam orang gila. Faras tidak suka dengan lingkungan kerjanya dan mengatakan, "Aku nggak tahan lagi, capek, stres, mau resign aja, tidak kuat dengan ejekan-ejekan itu." Sang ibu kemudian menenangkan Faras, memberi semangat dan menasihati agar sang anak bersabar. "Semangat, kerja betul-betul, jangan hiraukan cakap orang-orang." Saat itu menurut Zaitun, Faras diam saja, dan sejak itu pula sikapnya berubah jadi jarang menghubungi keluarga. Jika Zaitun menghubungi, Faras hanya bicara seperlunya saja dan tidak mau bercerita lagi. Setahu sang ibu, Faras tidak punya masalah pribadi di luar kantor. Faras pendiam, tertutup, tidak banyak bicara, juga tidak pernah bercerita punya pacar atau tidak. Berita tentang pengakuan Faras yang membunuh akibat dibully Hafiz selama 3 tahun langsung diberitakan luas oleh media online. Akibatnya mudah ditebak. Netizen tanpa ampun menghujat sang korban Hafiz dan seolah-olah membenarkan aksi pembunuhan tersebut dan mensyukuri kejadian yang menimpa korban. Pihak keluarga Hafiz, terutama sang istri Nelma Yanti, tidak terima. Dia merasa pemberitaan berat sebelah hanya berdasarkan pengakuan si pelaku yang mengatakan dirinya sebagai korban bully. Nelma minta agar media menghentikan berita yang menyudutkan suaminya yang sudahlah dibunuh juga menjadi korban fitnah Faras. Rekan-rekan sekantor Hafiz dan Faras menggambarkan Hafiz sosok yang bisa diandalkan, pendengar yang baik, ceria, pandai bersosialisasi, peduli dengan sesama dan selalu hadir jika dibutuhkan. Rekan-rekan mengatakan Hafiz tidak pernah membuli Faras. Yang rekan-rekan ketahui, di kantor antara Hafiz dan Faras sering saling bercanda dan saling ledek.
Namun Faras jika diledek meskipun dalam konteks bercanda sering tidak terima dan marah. Teman sekampus Hafiz dulu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Riau mengatakan kepada media, selama kami kenal, nggak pernah sekalipun Hafiz bikin sakit hati. Orangnya care banget, suka bercanda. Bercandanya wajar dan bikin suasana cair. Saat kuliah, Hafiz juga kerap membantu dan memberi saran positif kepada teman-temannya. Dia punya kemampuan memberi nasihat lembut namun mengena. Karena karakternya yang positif dan disukai banyak orang, Hafiz mendapat julukan komandan. Perkataan rekan-rekan sekantor dan teman kuliah Hafiz sangat bertolak belakang dengan pengakuan Faras yang menggambarkan Hafiz adalah tukang buli kelas berat yang telah membulinya selama 3 tahun non-stop. Pihak keluarga Hafiz, khususnya sang istri Nelma, lewat medsos menjelaskan bahwa selama ini keluarga Faras sudah putus asa dan kesulitan menghubungi Faras sebab Faras memblokir semua kontak. Selama bertahun-tahun Faras menutup diri, baik dari keluarga maupun lingkungan kerja. Di kantor, kinerja Faras tidak baik hingga ditegur atasan. Dia sering tidak masuk kantor tanpa alasan jelas. Abang dan kakak Faras kemudian minta bantuan Hafiz menasihati Faras, tapi Faras tidak merespon dengan baik. Faras sakit hati karena selalu dinasihati Hafiz atas permintaan keluarga Faras. Itu sepertinya yang memicu emosi Faras. Padahal selama ini Hafiz justru menjadi penengah antara Faras dan keluarganya. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang mengadili kasus Faras ini percaya pada pengakuan Faras yang mengatakan dirinya korban buli sebab itu dia melakukan pembunuhan? Yang pasti, sikap Faras di persidangan tidak membantu. Hakim menganggapnya tidak menunjukkan penyesalan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Faras Kausar terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana merujuk pada pasal 340 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Faras telah menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban tergolong sadis dan belum ada perdamaian antara pihak keluarga Faras dan keluarga korban Hafiz. Sedangkan keadaan yang meringankan tidak ada. Pada September 2025, Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup sesuai tuntutan JPU. Saat vonis dijatuhkan, usia Faras 26 tahun. Kasus ini belum selesai, sebab Faras lewat kuasa hukumnya mengajukan banding. Persidangan banding digelar di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Dalam memori banding, kuasa hukum berpendapat perbuatan Faras tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, melainkan pembunuhan biasa pasal 338. Selama kurang lebih 3 tahun, Faras mengalami pembulian atau perundungan dari korban Hafiz, dan tindakan Hafiz tersebut merupakan perbuatan salah yang memicu emosi Faras. Menurut kuasa hukum, pembelian pisau sekitar 1 jam sebelum kejadian menunjukkan aksi itu tidak direncanakan oleh Faras. Kuasa hukum menilai dakwaan jaksa hanya bertumpu pada BAP yang disusun penyidik dan mengabaikan keterangan Faras serta saksi di persidangan yang menurut kuasa hukum tidak mendukung adanya unsur rencana. Pembunuhan terjadi spontan akibat luapan emosi Faras. Kuasa hukum juga menyoroti sikap Faras yang kooperatif selama persidangan, sopan, belum pernah dihukum, serta masih muda dan dinilai memiliki kesempatan untuk berubah. Faras pernah melaporkan perundungan kepada atasan, meski Faras tidak tahu apakah laporan itu ditindaklanjuti atasan atau tidak. Orang tua Faras telah berusaha minta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban, namun upaya itu tidak diterima keluarga korban. Di persidangan tingkat pertama, Ibu Faras juga bersaksi bahwa anaknya ingin resign karena tidak tahan dengan suasana kantor. Nah, berdasarkan seluruh alasan tersebut, kuasa hukum meminta Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam dan menyatakan Faras hanya terbukti melakukan pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana. Namun Majelis Pengadilan Tinggi menilai rangkaian tindakan Faras menunjukkan adanya perencanaan, yakni mengganti pakaian di kos, membeli pisau di supermarket, kembali ke kos untuk mengganti pakaian lagi, lalu membawa pisau ke kantor. Jeda waktu saat Faras pulang ke kos dinilai sebagai kesempatan untuk membatalkan niat, tetapi Faras justru menyelipkan pisau di pinggang dan tetap kembali ke kantor untuk melakukan aksinya.
Majelis hakim juga mencatat Faras tetap melanjutkan aksinya meski melihat ada rekan-rekan lain yang duduk bersama Hafiz. Hal itu menunjukkan tekad kuat untuk membunuh Hafiz meskipun banyak saksi. Klaim perundungan tidak terbukti karena seluruh saksi menyatakan tidak pernah melihat Hafiz membuli Faras. Juga tidak terbukti Faras pernah melaporkan perundungan dan minta dipindahkan ke bagian lain. Faras tidak mampu menghadirkan saksi yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, satu-satunya saksi yang diajukan hanyalah ibu kandungnya yang menyatakan Faras tidak betah bekerja dan ingin resign karena suasana kerja tidak nyaman. Menurut majelis hakim, Faras tidak menunjukkan penyesalan dan aksinya tersebut tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Majelis hakim menilai cara Faras membunuh Hafiz yakni dengan menggorok leher berkali-kali sebagai aksi sadis tanpa belas kasihan. Demikianlah banding ditolak. Faras Kausar tetap divonis pidana penjara seumur hidup sesuai keputusan sebelumnya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.